Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari tentang pencerminan atau seringkali disebut sebagai refleksi. Nah, kalau kita berbicara tentang cermin, pastilah kita sering ya bercermin hanya untuk mungkin melihat diri kita itu seperti apa sih kalau di dalam cermin itu. Nah, pernah nggak saat kalian bercermin, kalian mengamati bayangan kalian sendiri yang terdapat pada cermin? Nah, coba sekarang kalian pegang cermin kalian yang ada di dalam rumah, atau mungkin kalian bisa berdiri di depan cermin kalau misalnya di rumah kalian ada cermin yang sangat besar. Nah, coba deh kalian amati. Kira-kira saat kalian bercermin, bentuk dan ukurannya itu sama nggak sih? Nah, kalau jaraknya kira-kira bagaimana? Sama nggak jarak antara benda asli yaitu kalian dengan jarak bayangannya ke cermin? Kira-kira sama nggak? Oke, sekarang coba kita amati gambar berikut ini ya. Kita amati sama-sama gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki yang memakai jas hitam. Nah, dari ilustrasi gambar seorang laki-laki ini kan terlihat sangat jelas ya, bahwa antara objek, yaitu benda aslinya, dan bayangan objeknya itu selalu sama, alias kongruen. Apa maksudnya kongruen? Yaitu bentuk dan ukurannya sama. Jadi tidak mengalami perubahan. Oke, saya tulis ya di sini. Saya tulis di sini dari apa yang sudah kita amati tadi, yaitu objek dan bayangannya kongruen. Jadi yang dimaksud kongruen tadi adalah bentuk dan ukurannya itu sama sekali tidak mengalami perubahan. Terlihat jelas ya, jadi objeknya di sini laki-lakinya itu, jadi yang mungkin tubuhnya saat ini langsing, pada bayangannya tubuhnya tetap seperti ini, tidak mengalami pelebaran bentuk badan ya, jadi tidak mengalami kegemukan. Jadi ukurannya tetap sama ya, jadi tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang coba kita perhatikan jaraknya. Di sini jarak dilambangkan dengan simbol S. Jadi jarak objek ke cerminnya itu S, sedangkan jarak bayangan ke cermin itu adalah S aksen. Nah, jika kita lihat di sini, jarak setiap titik pada objek ya, setiap titik mau dia kepala, kaki, tangan ya, jarak setiap titik pada objek dan cerminnya itu sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cerminnya. Sehingga bisa saya tuliskan di sini jarak objek. Jadi objek itu benda aslinya ya, sama dengan jarak bayangan. Oke. Jadi sama sekali tidak mengalami perubahan. Jadi kalau kita lihat di sini cerminnya yang arsiran warna biru ini, jarak laki-laki atau jarak objek ke cermin, misalnya jaraknya adalah S, terlihat jaraknya sama dengan jarak bayangan ke cermin, X aksen, di mana bayangannya tidak semakin menjauh atau tidak semakin mendekat, tetapi menghasilkan jarak bayangan yang sama. Sekarang coba kita amati tinggi badannya. Lah, tinggi badan itu yang ini ya. Nah, dilambangkan dengan H. Jadi, tinggi badan si objek itu H, sedangkan tinggi badan si bayangan itu ada aksen, ya. Jadi, terlihat di sini tinggi badannya juga sama. Nah, kalau kita lihat kan sama. Tidak mengalami perubahan tinggi badan, tidak semakin pendek atau tidak semakin panjang, semakin meninggi, kan tidak ya. Sehingga bisa saya tuliskan di sini yaitu tinggi bayangan atau tinggi benda, objek ya, benda atau objek sama dengan tinggi
bayangan. Oke. Coba sekarang kita amati lagi garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya. Jadi di sini saya misalkan titik pada objeknya itu adalah titik di sini ya, dan menghubungkan titik pada bayangannya yang berwarna hijau. Jika saya hubungkan kedua titik itu ya, ini ada garis G ya. Jadi garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya itu selalu tegak lurus. Nah, di sini selalu tegak lurus atau siku-siku terhadap cerminnya. Sehingga bisa saya tuliskan di sini garis yang menghubungkan titik pada objek G dengan titik pada bayangannya itu selalu tegak lurus atau siku-siku ya dengan cerminnya. Oke. Sehingga dari poin 1 sampai poin 4 ini dinamakan sebagai sifat-sifat pencerminan. Jadi bisa saya tuliskan di sini, ini disebut sebagai sifat dari pencerminan. Jadi sifat pencerminan itu ada 4 ya, seperti yang sudah kita amati melalui gambar ini. Oke, sekarang kalau misalnya kita berbicara mengenai refleksi atau pencerminan itu tadi, maka harus jelas objek yang akan dicerminkan dan terhadap apa objek tersebut akan dicerminkan. Jadi dalam sebuah koordinat bidang itu, objek-objek yang dicerminkan itu misalnya adalah titik, garis, atau daerah. Nah, objek-objek tersebut nantinya akan dicerminkan terhadap titik atau terhadap suatu garis. Ya, jadi nanti kita ini akan membahas sebuah objek-objek yang akan kita cerminkan terhadap sebuah titik atau terhadap sebuah garis. Nah, garis yang digunakan ini sebagai media pencerminan objek itu tadi, ini dinamakan sebagai sumbu pencerminan atau sumbu simetri. Oke, jadi bisa saya tuliskan di sini sumbu simetri atau sumbu pencerminan adalah garis yang digunakan sebagai media pencerminan objek, jadi media pencerminan suatu objek ya. Oke. Nah, tentu saja pada saat kita mencerminkan suatu objek itu tadi, kita harus menggunakan sifat-sifat pencerminan yang telah kita temukan tadi dari gambar yang sudah kita amati tadi, yaitu poin 1 sampai 4. Nah, sifat-sifat pencerminan ini nanti kita pakai dalam mencerminkan suatu objek, entah itu titik, entah itu garis ya. Oke. Sekarang kita coba menentukan bayangan sebuah titik ya yang dicerminkan terhadap suatu garis atau terhadap suatu titik lain. Jadi yang pertama ini adalah coba kita cerminkan sebuah titik A, B terhadap sumbu X. Nah, itu seperti apa sih? Oke, jadi bisa saya gambarkan di sini sebuah koordinat kartesius. Jadi kita amati bersama-sama. Maaf karena tidak ada nggak ada penggarisnya ya, jadi agak mencong-mencong, jadi mohon dimaklumi. Oke. Jadi
kita akan mencerminkan sebuah titik A, B. Misalnya saya punya sebuah titik A, B-nya itu di sini. Ini A dan ini B-nya di sini. Oke. Jadi ini adalah titik A, B. Sip. Dicerminkan terhadap sumbu X. Artinya sumbu X itu dia sebagai cermin ya, atau sebagai sumbu simetrinya. Sumbu X itu kan terletak di sini ya. Ini sumbu X-nya. Sehingga bayangannya itu berada di sebelah mana? Karena sumbu X ini dia sebagai cermin, otomatis yang tadinya titik A berada di atas, maka bayangannya akan berada di bawahnya sumbu X. Nah, bisa saya gambarkan bayangannya, dia berarti berada di sini. Oke. Jadi ini dengan logika kita gunakan sifat-sifat yang tadi ya. Dengan artian jarak antara objek terhadap cermin dengan jarak antara bayangan terhadap cermin itu sama. Jadi tidak mengalami perubahan. Jadi jaraknya ini sama. Ya. Jaraknya ini sama, tidak mengalami perubahan. Ini adalah titik A aksen. Di mana titik A aksen itu hasil bayangannya berarti koordinatnya didapatkan berapa, berapa. Nah, jika kita lihat ini kan titik A-nya tetap ya, tidak mengalami perubahan, tetap positif A. Nah, sedangkan B-nya di sini. Nah, ini yang mengalami perubahan. B-nya yaitu negatif B. Jadi bisa saya tuliskan di sini negatif B. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehingga kesimpulannya bisa saya tuliskan di sebelah sini ya. Kesimpulannya, jika ada sebuah titik A dengan koordinat A, B yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan didapatkan sebuah bayangan A aksen dengan koordinat A, negatif B. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, tidak perlu bingung. Jadi kalau misalnya ada sebuah soal dengan titik A, B, maka bayangannya siapa? Kalau misalnya dia dicerminkan terhadap sumbu X, ya berarti tinggal A-nya tetap, B-nya yang dia diganti negatif. Jadi gampangannya seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita cari matriks pencerminannya terhadap sumbu X. Jadi misalkan matriks pencerminannya itu adalah, saya tuliskan di sini, misal matriks pencerminannya itu adalah FG HI ya, dimana FG HI ini merupakan matriks identitas. Nah, matriks identitasnya ekuivalen dengan siapa matriks identitasnya, yaitu 1 0 0 1. Oke, gampangannya gini, 1 0 0 1, jadi yang sebelah sini, oke, saya sebelah sini ya. Gampangannya cara memahaminya, ini itu sebagai X, jadi titik X ya. Sedangkan di sini ini sebagai Y-nya. Jadi gampangannya memahaminya seperti itu ya. Oke, sehingga dari sini kita bisa mencari bayangannya ya. Kita bisa menggunakan matriks ini untuk mencari bayangannya. Jadi A aksen itu kan bayangannya adalah A aksen B aksen. Nah, yaitu matriks identitasnya kita kalikan dengan titik aslinya, titik objeknya, yaitu A, B. Nah, sekarang kita lihat matriks identitasnya. Matriks identitas yang asli itu kan 1 0 0 1. Sedangkan tadi sudah kita dapatkan bayangannya itu kan A, negatif B, di mana A-nya kan positif ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini positif 1, di sini 0,
kemudian di sini 0, kemudian B-nya di sini kan negatif ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini negatif 1. Kita kalikan dengan titik asalnya, titik objeknya, yaitu A, B. Sehingga dari sini kita bisa mencari kesamaan matriksnya. Kesamaan matriksnya siapa? Yaitu A aksen di sini sama dengan, jadi perkalian matriks yaitu baris dikali kolom ya. Baris pertama yaitu 1, 0, kita kalikan dengan kolomnya A kali B. Menjadi berapa? 1 dikali A ditambah 0 di sini kita kalikan B. 0 dikalikan B. Kemudian bayangan B aksennya siapa? Baris kedua kita kalikan kolom pertama. Baris kedua siapa? 0. Kita kalikan kolomnya A. Kemudian ditambah negatif 1 dikali B. Sama artinya dengan negatif 1 dikali B. Nah, inilah rumus kesamaan matriksnya ya. Oke, bisa saya kotai di sini. Jadi, kalian bisa memakai bagian yang atas di sini. Hasilnya A aksen A, negatif B, atau kalau kalian mau pakai rumus matriksnya bisa pakai yang di sini. A aksen sama dengan 1 dikali A ditambah 0 dikali B kalau ingin mencari bayangannya. Terserah kalian ya. Oke. Sekarang kita cari pencerminan titik yang kedua, yaitu titik A, B terhadap sumbu Y. Jadi coba kita gambar terlebih dahulu koordinat kartesiusnya. Oke, seperti ini. Oke, di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Oke, misalkan di sini saya punya titik A, ya, titik A dengan koordinat A, B, A, B, oke. Ini adalah titik A, yaitu objeknya. Maka bayangannya kira-kira letaknya di mana? Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu kan letaknya di sini, berarti dia sebagai cermin. Kalau bendanya di sini, otomatis bayangannya akan berada di sebelah kirinya. Nah, dengan logika yang sama, dengan menggunakan sifat-sifat dari fungsi pencerminan tadi, sifat-sifat pencerminan tadi, yaitu jarak objek dan bayangan itu selalu sama terhadap cerminnya. Berarti, jika di sini didapatkan jaraknya segini, maka otomatis jaraknya di sini juga harus sama. Oke, bisa saya gambarkan letak bayangannya berarti di sini. Oke, berarti di sini negatif A. Kemudian letak B-nya di mana? Letak B-nya tetap tidak berubah, tidak mengalami perubahan, dia berada di sini. Inilah A aksennya. Oke, sehingga koordinat dari A aksen di sini bisa kita lihat negatif A, B. Oke, saya tulis kesimpulannya. Kesimpulan, jika ada sebuah titik A dengan koordinat A, B yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif A, B. Oke. Sekarang coba kita cari matriks pencerminannya. Jadi bayangan dari A aksen ya, bayangan dari titik A yaitu A aksen dengan koordinat A aksen B aksen itu bisa dicari dengan cara mengalihkan matriks pencerminannya dengan objeknya A, B-nya. Sekarang kita cari matriks pencerminannya. Kita lihat di sini negatif A. Berarti jelas di sini negatif 1. 0, 0, kemudian di sini B-nya positif, berarti di sini 1. Oke, kita kalikan dengan objeknya A, B. Oke, sehingga bisa kita cari matriks pencerminan atau kesamaan
kesamaan matriksnya, yaitu A aksen sama dengan, jadi baris pertama dikali kolom pertama. Siapa itu? Negatif 1 dikali A ditambah 0 dikali B. Oke, kemudian bayangannya yang koordinat titik B aksennya, yaitu baris kedua kita kalikan kolomnya. Baris kedua siapa? 0 dikali A ditambah 1 di sini kita kalikan B. Oke, ini rumus kesamaan matriksnya. Jadi bisa pakai cara yang di sini atau bisa pakai cara yang di sini. Terserah ya. Oke, lebih mudah yang mana? Sekarang kita cari yang pencerminan yang nomor 3, yaitu pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan X. Oke, saya gambar koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Oke, di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Karena dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, otomatis kalau X-nya positif kan akan berlaku Y-nya positif. Misalnya X-nya 1 ya Y-nya 1. Ya, kalau X-nya di sini 1 ya Y-nya 1. X-nya 2 ya Y-nya 2. X-nya 3 ya Y-nya 3. Berarti kan di sini ya. Nah, X-nya negatif ya Y-nya akan berlaku negatif. Nah, berarti ini kalau diteruskan ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Oke. Sekarang misalnya saya punya titik A, B. Titik A, B-nya. Saya punya titik A, B di sini. Dengan B di sini. Oke, ini titik A-nya. Dengan koordinat A, B. Oke. Sekarang logikanya seperti ini. Y sama dengan X itu kan adalah cerminnya. Berarti kalau bendanya berada di bawah, otomatis bayangannya berada di mana? Berada di sisi atasnya kan? Nah, berarti bisa kita gambarkan bayangannya di sisi atasnya dengan memperhatikan sifat pencerminan yang tadi, ya, bahwa jarak atau garis, ya, jadi garis yang dihubungkan antara titik pada objek dengan titik pada bayangan itu adalah tegak lurus. Nah, berarti otomatis bayangannya di sini. Ini A aksennya. Nah, sehingga bisa kita lihat, bisa kita cari ketahui ya. Ketahui. Nah, ini adalah koordinatnya. Koordinatnya di sini. Oke, berarti kalau kita lihat bentuk A aksen di sini, ini kan kebalikan dari objeknya yang ada di sini. Sehingga koordinat dari A aksen itu adalah B, A. Oke, ya. Jadi dengan logika seperti yang tadi saya sebutkan di awal, logikanya adalah selalu perhatikan fungsi pencerminan, bahwa jaraknya selalu sama, kemudian objeknya tidak berubah, kemudian garisnya ini, garis antara titik dengan bayangan, itu saling tegak lurus pada sebuah cermin. Oke, sehingga bisa kita tuliskan kesimpulannya di sini. Sebuah titik A, B yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan B, A. Oke. Atau kita cari matriks pencerminannya. Jadi bayangan dari titik A atau A aksen dengan koordinat A aksen, B aksen itu sama artinya dengan, coba kita perhatikan di sini kan
dari A, B berlaku kebalikannya ya, B, A. Jadi yang tadinya matriks identitasnya itu 1, 0, 0, 1, kita balik menjadi 0, 1, 1, 0. Kita kalikan dengan objeknya. Objeknya siapa? A, B. Nah, sehingga dari sini bisa kita ketahui kesamaan matriksnya. Nah, kesamaan matriksnya bisa kita tuliskan A aksen, yaitu dengan cara mengalihkan baris dikali kolom, yaitu 0 dikali A ditambah 1 dikalikan B. Atau yang B aksen, yaitu baris kedua kali kolom pertama, 1 kali A ditambah 0 dikali B. Oke, ini sudah didapat kesamaan matriksnya ya. Jadi bisa pakai yang di sini atau bisa pakai yang di sini. Terserah mana yang lebih mudah. Sekarang kita cari pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, saya buat koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Kemudian garis Y sama dengan negatif X, artinya apa? Kalau X-nya negatif, Y-nya akan berlaku positif. X-nya negatif 1, ya berarti Y-nya 1. X-nya negatif 2, berarti Y-nya 2. X-nya negatif 3, berarti Y-nya 3. Berarti kalau saya gambarkan Y sama dengan negatif X itu di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, meskipun agak mencong ya. Tidak lurus, harap dimaklumi. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Oke. Sekarang kita coba cari bayangan dari sebuah benda yang koordinatnya adalah A, B. Jadi misalnya di sini A-nya, B-nya di sini. Ini adalah titik A. Objeknya ya dengan koordinat A, B. Oke. Maka bayangannya di mana? Dengan logika yang sama kita menggunakan fungsi pencerminan tadi ya. Otomatis garis dari objek ya, garis dari objek ke bayangan. Berarti bayangannya kan di sini ya. Kalau objeknya berada di sebelah kanan, otomatis bayangannya di sebelah kiri. Otomatis bayangannya berada di sebelah sini. Nah, dengan asumsi ini tegak lurus. Oke. Ini bayangannya di sini. Saya salah pakai bolpen ya, seharusnya warna biru. Oke. Ini bayangannya di sini, inilah A aksen. Sehingga koordinat dari A aksen siapa? Ini di sini. Nah, anggap ini sama ya. Meskipun agak-agak beda sedikit, anggap sama ya. Jadi di sini adalah negatif B ya. Kemudian di sini adalah negatif A ya. Jadi berlaku kebalikannya seperti yang tadi ya. Jadi yang tadi untuk pencerminan garis Y sama dengan X itu kan terbalik ya, hasil bayangannya B, A ya. Nah, sama seperti ini hasil bayangannya juga terbalik. Bedanya di sini letaknya adalah negatif ya. Jadi posisinya dibalik. Oke. Sekarang kita bisa tuliskan kesimpulannya. Kesimpulan. Kalau ada sebuah benda dengan koordinat A, B yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya bisa didapatkan. Kita lihat di sini yaitu negatif B, negatif A. Oke. Sekarang kita cari matriks pencerminannya, yaitu bayangan dari benda A, yaitu A aksen, dengan koordinat A aksen B aksen, itu sama artinya dengan
sama dengan matriks pencerminan yang tadi ya. Nah, dengan matriks pencerminan yang di sini, cuman perbedaannya di sini bayangannya negatif satunya ini kita buat sebagai negatif semua ya. Oke, saya salah pencet tadi ya. Jadi yang ini B, A 0110 ya. Jadi di sini kan satunya positif. Nah, kita buat jadi negatif semua, tapi posisinya tetap seperti ini tak, karena tadi kan kebalikannya ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan 0 negatif 1 negatif 1 0. Oke. Kita kalikan dengan objeknya A, B. Sip. Sehingga dari sini bisa kita cari kesamaan matriksnya. Dari titik A aksen sama dengan baris dikali kolom, yaitu 0 dikali A, kita tambahkan dengan negatif 1 dikali B, sama artinya dengan dikurangi 1 dikali B. Yang kedua, B aksen, yaitu negatif 1 dikali A, ditambahkan 0 dikali B. Oke, ini adalah kesamaan matriksnya ya. Saya kotai. Selanjutnya adalah pencerminan titik A, B terhadap titik asal 0,0 ya. Titik asal O 0,0. Oke, saya buat gambar koordinat kartesiusnya. Jadi di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Kemudian titik asal O itu di mana letaknya? Titik asal O itu di sini. Koordinat 0,0. Oke. Sehingga kalau saya punya benda A, B di sini, ini adalah objeknya A, B, maka kalau dia dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, otomatis bayangannya berada di kuadran berapa? Jadi kalau di sini A, B-nya kuadran 1, kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kirinya itu adalah kuadran 2, yang bawahnya kuadran 3, sampingnya lagi di sini adalah kuadran 4, berarti kira-kira bayangannya berada di mana kalau dia dicerminkan terhadap titik asal O 0,0? Ya, betul ya. Jadi bayangannya akan berada di kuadran 3. Berada di sini posisinya. Nah, oke, jadi bisa kita gambarkan bayangannya dengan tetap memperhatikan fungsi pencerminan tadi. Maaf, sifat pencerminan tadi yaitu jaraknya sama ya. Jadi di sini bisa kita tarik garis penghubung. Nah, berarti bayangannya di mana? Di sini. Ini bayangan A aksennya. Oke, maka koordinatnya berapa di sini? Nah, ini jaraknya sama. Berarti di sini negatif A, di sini berapa? Negatif B. Oke, sehingga bisa kita tuliskan kesimpulannya. Kesimpulan dari suatu objek A dengan koordinat A, B, jika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangannya akan menghasilkan negatif A, negatif B. Oke, bisa kita cari matriks pencerminannya dari A aksen, B aksen, yaitu kita lihat di sini negatif A, negatif B. Berarti di sini negatif 1, 0, 0, negatif 1, kita kalikan dengan objeknya A, B. Sehingga kesamaan matriksnya bisa saya tuliskan A aksen sama dengan baris kali kolom negatif 1 dikali A ditambah 0 dikali B. Kemudian B aksennya
0 dikali A dikurangi 1 dikali B. Oke, ini disebut sebagai kesamaan matriks pada pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Oke, selanjutnya yang nomor 6, kita cari pencerminan titik A, B terhadap garis X sama dengan H. Oke. Jadi di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Oke. Jadi misalnya di sini X sama dengan H. Jadi kita masukkan H itu adalah sebuah bilangan berapa? Misalnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 4 atau X sama dengan 5 ya. Jadi letaknya di sini nanti. Letaknya berada di sumbu X-nya. Oke, jadi misalkan saya punya X sama dengan hanya letaknya di sini. Nah, ini adalah X sama dengan H-nya. Kemudian saya punya objeknya, bendanya itu berada di sini. Nah, ini objeknya. Otomatis, kalau misalnya objek A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H yang berwarna ungu di sini, otomatis objek yang tadinya berada di sebelah kiri, maka bayangannya akan terletak di sebelah kanan. Jadi dia terletak di sebelah sini ya. Nah, dengan memperhatikan fungsi pencerminan atau sifat pencerminan tadi, jaraknya sama di sini. Di sini jaraknya juga sama. Oke, berarti bayangannya berada di sini. Nah, ini adalah bayangan A aksennya. Nah, jika kita lihat posisi B-nya kan tetap ya. Posisi B-nya tetap. Nah, sekarang kita lihat posisi A-nya di sini. Berapa nilai koordinat titiknya di sini? Oke. Sekarang di sini kan terlihat ya, kalau posisi A-nya di sini, bayangannya di sini. Artinya kan dia loncat sebanyak 2 kalinya ya. Nah, sekarang kira-kira kalau misalnya saya menuliskan 2H min A, kira-kira tepat gak? Jadi kalau misalnya di sini objeknya itu adalah objeknya 1. Kemudian saya cerminkan terhadap X sama dengan 2. Di sini adalah X sama dengan 2. Otomatis bayangannya kan terletak di sini, di 3. Jadi bisa saya oret-oretkan. Jadi bendanya 1 di sini. Kemudian 2 di sini. X sama dengan 2. Otomatis bayangannya kan terletak di sini. Terletak di 3 kan? Nah, kita cari 3 ini didapat dari mana? Kan kita lihat di sini jaraknya 2 kali. Berarti kan bisa artinya dengan 2 kali kita kalikan dengan 2 di sini, kita kurangi dengan 1 di sini. Berarti kan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Atau yang lain, kita cari pemisalan yang lain. Jadi misalnya di sini 1, 2, 3, 4. Saya punya garis X sama dengan 3 di sini. Kemudian saya punya objeknya 2 di sini. Objeknya 2 di sini. Maka bayangannya nanti, karena ini berlaku cermin, bayangannya kan akan berada di sini. Nah, bayangannya kan akan berada di sini dengan jarak yang sama ya. Jarak objek terhadap cermin dengan jarak bayangan terhadap cermin kan sama. Nah, 4 ini bisa didapat dari mana? 4 bisa didapatkan karena ini loncat 2 kalinya ya. Berarti 2 dikalikan X sama dengan 3. Kita kurangi dengan posisi awalnya 2. 6 dikurangi 2 adalah 4.
sehingga koordinatnya di sini adalah 4. Jadi logikanya seperti itu ya. Saya hapus terlebih dahulu supaya tidak itu ya, memenuhi papan tulis. Oke. Sehingga bisa kita tuliskan kesimpulannya di sini. Kalau ada sebuah objek A dengan koordinat A, B yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H, kita kurangi dengan A, B. B-nya tetap, kita bisa lihat di sini, posisi letak B-nya tetap, yang berubah hanya posisi. Oke, yang terakhir ini adalah pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan K ya. Jadi ini hampir sama kayak tadi ya. Saya buat koordinatnya terlebih dahulu, koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Karena di sini Y sama dengan K ya, berarti K ini adalah sebuah bilangan. Anggap aja bilangannya itu misalnya 1, berarti Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3. Berarti letaknya dia akan berada, garis itu berada di sumbu Y di sini. Ya. Jadi misalnya di sini adalah, nah ini adalah garis Y sama dengan K. Jika saya memiliki sebuah objek yang berada di kuadran 1, di sini, A, B, maka otomatis bayangannya kan jika objeknya berada di bawah garis Y sama dengan K, maka bayangannya otomatis dia berada di atasnya garis Y sama dengan K. Dia akan berada di sini. Nah, dengan tetap memperhatikan itu tadi ya, sifat dari pencerminan bahwa jaraknya sama. Oke. Sehingga bisa didapatkan di sini koordinatnya. Nah, ini nggak cukup. Oke, ini adalah koordinat dari A aksen. Jika kita lihat letak posisi A-nya ya tetap. Misalnya di sini posisi A-nya 4, oh tetap di sini juga 4 juga. Yang berubah adalah posisi yang ada di sini. Jadi bisa saya tuliskan A, 2K min B. Dengan logika yang sama seperti sebelumnya ya. Dimana ini kan perubahannya 2 kalinya ya. Kemudian dengan logika yang sama kita pakai coba-coba yang tadi ya. Maka akan bisa didapatkan 2K min B. Oke. Sehingga di sini bisa saya tuliskan kesimpulannya. Jika ada sebuah benda dengan koordinat A, B yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka didapatkan bayangannya adalah A, 2K min B. Oke. Semoga bisa paham ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke. Dari contoh soal ini kita akan menerapkan beberapa rumus-rumus pencerminan yang sudah kita temukan tadi melalui gambar tadi ya. Oke, soal yang pertama di sini ada tentukan bayangan garis 2x min y sama dengan 5 apabila dicerminkan terhadap garis x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 ini sama artinya dengan x sama dengan h ya. Oke, dimana tadi kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H itu kan saya tuliskan di sini. Jadi benda A, B kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H itu akan menghasilkan A aksen
2H min A, B. Ini berdasarkan dari yang kita temukan tadi ya. Sehingga dari sini bisa langsung saja kita masukkan. Garis 2X min Y sama dengan 5. Oke, ini objek awalnya. Sehingga X-nya bisa kita masukkan di sini. 2, X-nya adalah 2H min A. Dikurangi dengan Y sama dengan 5. Oke, kita masukkan 2 dikali. Hanya berapa di sini? Hanya min 1. Dikurangi A. Min Y sama dengan 5. Oke, berarti menjadi 2 min 2 min A min Y sama dengan 5. Oke, menjadi, ini kita kalikan silang menjadi min 4 min 2A min Y sama dengan 5. Sehingga menjadi di sini min 2A min Y sama dengan 5 ditambah 4. Min 2A min Y sama dengan 9. Oke, dari sini coba kita perhatikan bahwa karena di sini rumusnya saya menggunakan titik A-nya itu di mana titik X, Y-nya saya ganti A, B, artinya A di sini itu kan sama artinya dengan X, sedangkan B di sini itu sama artinya dengan Y. Berarti sama artinya juga di sini itu adalah X, di sini adalah X, di sini adalah X. Nah, di sini adalah X, di sini adalah X, di sini adalah X. Nah, jadi nanti di soal berikutnya kita akan menganggap bahwa A, B itu adalah X, Y. Karena di beberapa soal tidak menggunakan variabel A atau variabel B, tapi langsung menggunakan seperti soal nomor 1 ini ya. 2X min Y, dia menggunakan variabel X dan menggunakan variabel Y. Jadi nanti kedepannya yang A, B kita ganti langsung dengan X, Y. Jadi merubahnya tidak di akhir, tapi langsung saja kita ubah di awal-awal. Sehingga di sini bisa saya lanjutkan menjadi min 2X min Y sama dengan 9. Karena di sini X-nya negatif, bisa saja kita ubah menjadi positif dengan cara mengalihkan dengan negatif antara ruas kanan dan ruas kiri. Maka bentuknya menjadi positif 2X plus Y sama dengan negatif 9. Jadi ini adalah bayangan dari garis 2X min Y sama dengan 5. Selanjutnya adalah soal yang nomor 2. Tentukan bayangan garis 2X min Y sama dengan 5 apabila dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, jadi kalau tadi dicerminkan garis X sama dengan H, sekarang Y sama dengan negatif X ya. Maka bayangannya nanti menjadi apa? Oke, bayangannya adalah negatif Y, negatif X ya. Jadi memang lebih mudah kalian pakai yang rumus seperti ini saja. Jadi tidak usah menggunakan matriks pencerminan ya. Jadi memang lebih mudah langsung dihafalkan saja. Oh, kalau pencerminan terhadap pusat O 0,0 hasilnya apa, kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H hasilnya apa. Tinggal pakai itu saja. Itu poin penting yang harus kalian hafalkan.
Sehingga di sini bisa saya tuliskan 2x min y sama dengan 5. Kemudian 2 di mana posisi awal objek itu x, dia berubah menjadi negatif y, berarti x-nya kita ganti dengan negatif y. Dikurangi dengan posisi objek yang tadinya y berubah menjadi negatif x pada bayangannya, sehingga kita ganti dengan negatif x di sini sama dengan 5. Sehingga di sini menjadi negatif 2y plus 5. Plus x sama dengan 5. Atau bisa kita tukar tempat. X min 2y sama dengan 5. Seperti ini boleh jawabannya. Atau kalau misalnya mau dirubah lagi, boleh bentuk seperti ini. X min 2y, 5-nya pindah ruas jadi negatif 5 sama dengan 0. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya soal terakhir ya. Jadi ini soal pemantapan terakhir. Diketahui G, X sama dengan negatif 3. Ditanyakan bayangannya, aksen ya. RG, R itu pencerminan. Pencerminan bila titik asalnya, titik objeknya adalah 2,1. Oke, jadi karena dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan H, di mana bayangannya itu tadi, jadi kalau ada objek A dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangannya adalah 2H min X, Y. Oke, sehingga dari sini bisa kita dapatkan bayangan dari titik A aksen adalah 2H min X, Y. Oke, 2H-nya hanya siapa? Hanya di sini. Negatif 3, kita masukkan dia negatif 3. Dikurangi X-nya siapa? X-nya adalah benda aslinya. Objek awalnya 2,1, berarti X-nya adalah 2. Berarti kita kurangi dengan 2, Y-nya di sini adalah 1. Oke, sehingga bisa kita hitung di sini min 6 dikurangi 2,1. Sehingga hasilnya adalah min 6 dikurangi 2, min 8,1. Oke, ini adalah koordinat dari bayangan